Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 ILPTK Universitas Sanata Dharma tahun 2021. Meskipun di masa pandemi COVID-19 ini masih ada varian baru yakni Omicron, tidak menurunkan semangat kami guru kelas untuk selalu memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Bersama dengan video ini, saya menyajikan video praktik pembelajaran dengan tema 5, subtema 2, pembelajaran ke-1. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Baik ya, semuanya sehat? Sehat. Ada teman yang sehat itu? Ada. Siapa? Imran. Hanya satu orang? Iya. Aku tidak hadir, ada yang tahu kabarnya? Tidak ada. Jadi seperti biasa sebelum kita belajar kita berdoa dulu ya. Iya. Silakan ke kelas. Amin. Siap, 1, 2, 3. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Sudah siap belajar semuanya? Ya. Jadi sebelum kita mulai belajar, kita menyanyi dulu ya. Nyanyi lagu Indonesia sambil diikuti ibu putarkan juga ya. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk tentang semuanya. Jadi kemarin kita sudah belajar di subtema 1. Subtema 1 ya? Pembelajaran ke berapa kemarin? Pembelajaran ke 6. Jadi hari ini pembelajaran kita masuk di ini ya, yaitu wirausaha. Subtema 2 yaitu Usaha di sekitarku. usaha di sekitarku dan pembelajaran bersama. Pembelajaran 1. Untuk mata pelajarannya itu ada IP, IPA, dan bahasa Indonesia. Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita yang pertama ya. Inilah tujuan yang akan kita capai di dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu silakan dibaca Wadihani Putri. Dengan membaca teks siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dan lingkup aset secara terperinci. Yang kedua silakan Zeza. Dengan membaca teks siswa mampu menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup aset. Tanya, yang belajar di rumah tadi malam siapa? Angkat tangan silakan. Angkat tangan tinggi-tinggi, jangan ragu-ragu.
Ya, semuanya belajar tadi malam? Ya. Jadi silakan tukeran tangannya. Belajar itu bukan hanya pada saat ulangan saja, ya. Tapi belajar itu harus setiap saat. Harus setiap hari kita belajar. Nah, sekarang diperhatikan gambar yang ada di layar ya. Di situ ada pertanyaan, usaha apa saja yang ada di sekitarmu. Kemudian bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu sendiri dan orang lain yang ada di sekitar. Kira-kira usaha apa saja yang ada di sekitar rumahmu? Apalagi? Pertanian, perikanan, apalagi? Kalau di sekitar rumahmu ada yang menjual tidak? Ada. Berarti yang menjual itu dia termasuk usaha dalam bidang perdagangan. Sekarang silakan diamati beberapa gambar yang ibu sajikan di sini, ya. Jadi kita lihat di sini kira-kira gambar yang pertama itu usaha apa? Fotokopi. Ya. Usaha yang kedua? Cukur rambut atau pangkas rambut. Usaha yang ketiga? Bengkel. Usaha yang ketiga itu adalah bengkel. Sekarang kira-kira setelah melihat gambar ini, ada tidak yang ingin kalian ketahui atau ada tidak yang ingin kalian tanyakan berdasarkan gambar yang disajikan ini? Ada? Fitra, apa yang ingin ketahui? Silakan. Mesin fotokopi yang apa? Apa lagi? Berasal dari mana atau didatangkan dari? Nah itu ya. Jadi ada salah satu temannya yang ingin mengetahui mesin fotokopi ini kira-kira berasal dari mana? Itu yang ingin diketahui ya. Silakan Bu Adel ya. Bagaimana? Oh, alat mencukur rambut berasal dari mana? Ya, bagus ya. Perdagangan menjual ya. Apa yang dijual? Bagaimana? Jajan atau makanan ringan. Usaha apa yang dilakukan sama mamanya, Bis? Usaha perdagangan. Jadi itu adalah beberapa usaha yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Sekarang ibu guru mau tanya, dari usaha-usaha tadi ada yang berdagang itu kan yang menjual ya, ada yang menjual sembako, ada yang menjual nasi kuning, ada yang menjual pecah belah. Kira-kira dari usaha-usaha tersebut ada tidak manfaatnya untuk kita? Ada. Ada manfaatnya untuk kita? Ada. Kira-kira manfaat apa saja yang kita peroleh dari usaha-usaha yang kita sebutkan tadi? Silakan. Kita bisa mendapatkan makanan. Kita bisa mendapatkan makanan atau kebutuhan kita itu bisa terpenuhi, ya. Kemudian misalnya usaha itu ada di dekat rumah, otomatis untuk mendapatkan kebutuhan tersebut itu menjadi lebih dekat, menjadi lebih mudah dibandingkan yang lain. Kita harus pergi jauh-jauh, gitu ya. Sekarang perhatikan lagi dari gambar yang pertama. Gambar yang pertama tadi apa? Mesin fotokopi. Ya, usaha. Ya, usaha fotokopi. Yang berikut usaha apa tadi? Ya, dan yang ketiga adalah bengkel. Ibu guru mau tanya, Sri Aminarti, kira-kira menurutnya Sri Aminarti peralatan apa saja yang berdasar yang ada di gambar pertama? Peralatan apa saja yang ada di gambar pertama? Mesin fotokopi. Yang keluar pada saat fotokopi itu apa? Kertas. Jadi untuk usaha mesin fotokopi ada fotokopinya, ada kertasnya, ada apa lagi? Sampai keluar tulisannya. Ada apa namanya? Iya, bagus. Ada tinta. Itu saja. Itu beberapa peralatan yang digunakan untuk usaha fotokopi. Ini yang dipakai untuk duduk apa? Kursi. Ya, pastinya harus ada kursi. Dan yang tidak kalah penting harus ada sumber daya manusianya, ada orangnya, ya.
yang bisa kita gunakan. Itu. Kemudian yang sekarang silakan dinaikkan buku tulisnya. Sudah dinaikkan buku tulisnya? Silakan dibuka bukunya halaman 65. Di situ ada pertanyaan sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha di atas. Maksudnya tuliskan peralatan dan sumber daya apa saja yang ada di layar ini. Bisa dituliskan? Bisa ya? Bisa tidak? Nah, silakan ditulis. Tulis soalnya dulu, baru jawabannya di bawah. Iya, satu saja, tapi dari masing-masing ketiga usaha ini tuliskan peralatannya, tuliskan sumber dayanya. Iya. Iya, satu dulu. Kita lanjut. Jadi sudah selesai semuanya, sudah jawab? Sudah. Ya. Sekarang silakan dibuka bukunya halaman 66. Sudah dibuka? Ya. Jadi di halaman 66 itu kan ada teks ya. Nah, teks dan gambar bendera dari negara-negara anggota ASEAN. Ya. Silakan dibaca dulu paragraf pertama. Rahmawati. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Iya. Yang berikut paragraf 2, Fauzia Yahya. Mari kita ambil contoh. Sederhanakan dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, yaitu usaha pangkas rambut. Usaha menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negara. Misalnya sumber daya manusia, kursi dan meja. Namun, ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri. Misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Iya. Jadi berdasarkan bacaan itu ya, ada beberapa peralatan dari usaha-usaha ini itu yang didatangkan dari luar negeri. Ya, tetapi ada juga peralatan-peralatan yang memang sudah berada di dalam negeri. Salah satunya tadi barang yang didatangkan dari luar negeri apa saja? Motor. Peralatan yang didatangkan dari luar negeri tadi? Mesin fotokopi. Motor. Kemudian mesin cukur rambut. Itu beberapa peralatan yang didatangkan dari luar negeri. Kalau sumber dayanya? Sumber dayanya sekarang silakan dibuka halaman 67. Sudah dibuka? Di situ terdapat teks bacaan yang berjudul apa? Ekspor batik terus meningkat. Nah, itu silakan dibaca dalam hati ya, dari halaman 67 sampai di halaman 68. Nah, pada saat membaca itu silakan kamu garis bawahi ya, garis bawahi informasi penting yang kamu dapatkan dari kedua teks tersebut. Silakan dibaca dalam hati.
Nah, sekarang Ibu Guru bagi ke 4 kelompok ya. Nah, sekarang diperhatikan halaman 69. Sudah dilihat? Di situ ada gambar ya, yang menjual benda-benda yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Gambar yang pertama ada apa saja? Permata rambut. Iya. Gambar yang kedua Rahmawati. Gambar yang ketiga Fadil. Penghapus. Gambar yang keempat Abid. Feby Sabrina. Penjepit. Yang berikut Adi Purnama. Sisir. Ya. Kemudian ada benda apa lagi tuh? Sama-sama semuanya? Gunting. Dan yang terakhir adalah kaca. Jadi silakan diamati baik-baik gambarnya, ya. Silakan diamati baik-baik, lalu kamu prediksi atau kamu perkirakan, ya. Kamu prediksi atau kamu perkirakan kira-kira benda apa saja yang bisa ditarik dan tidak bisa ditarik oleh magnet. Bisa? Bisa. Ya. Jadi misalnya ini cara jawabnya ya. Di sini kan ada kolom apa? Benda. Lalu yang berikutnya ada ya, prediksi. Ditarik dengan tidak ditarik. Misalnya kita lihat tadi gambar yang pertama apa? Gambar yang pertama pensil. Masukkan di sini ya. Pensil. Lalu prediksinya kira-kira pensil itu bisa ditarik sama magnet atau tidak? Tidak. Kalau tidak, berarti kasih tanda checklist di sini kan, tanda cetak. Dan seterusnya. Bisa? Bisa. Silakan dikerjakan, dibuat tabelnya ya masing-masing. Bisa. Atau ada yang mau bertanya mungkin? Ada berapa benda semuanya? 12. Bisa diprediksi ya, mana saja benda yang bisa ditarik oleh magnet dan mana saja benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Yang 14 dengan ininya. Betul. Bagus selanjutnya. Betul. Daun, misalnya lihat urutan berapa, misalnya nah, tinggal lihat daun ini kira-kira bisa ditarik atau tidak bisa ditarik sama magnet. Kalau bisa ditarik berarti tertulis di sini. Lalu di sini dikasih kosong, itu dikasih garis datar, boleh, ya? Sudah nanti. Termaksud magnetnya. Silakan dinaikkan di atas mejanya masing-masing ditutup. Ditutup oleh bahan-bahannya. Masa pakai sini? Dikumpul di tengah.
percobaan untuk mengetahui benda-benda magnetis dan benda-benda non-magnetis. Nah, sebelum kita ke tujuan percobaannya, ada yang tahu apa itu benda magnetis? Silakan, ada yang tahu? Benda yang bisa ditarik oleh magnet. Iya, bagus, tepuk tangan untuk temannya. Nah, ya, benda magnetis itu adalah benda yang bisa ditarik oleh magnet. Ada yang tahu kalau benda non-magnetis? Silakan, Wah, ya. Benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Iya, betul, tepuk tangan untuk temannya. Jadi, benda non-magnetis itu adalah benda yang tidak bisa atau yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Sekarang kita perhatikan, di situ ada tujuan percobaan. Tujuan percobaan kita hari ini yaitu apa? Iya, mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis. Alat dan bahannya sudah tahu ya? Ya. Kemudian silakan diperhatikan langkah-langkah percobaan. Langkah percobaan yang pertama, silakan baca Sri Aminarti. Ambil magnet. Kemudian Dekatkan magnet ke benda-benda yang tersedia secara bergantian. ketiga, Amati apa yang terjadi. lalu yang Catat keempat. hasil pengamatan pada tabel. Iya. Bisa dilakukan langkah-langkah percobaannya? Bisa. Yang pertama tadi kita ambil magnet, lalu kita dekatkan magnet ke benda-benda yang sudah kita siapkan secara bergantian. Yang ketiga, kita amati apa yang terjadi setelah magnet kita dekatkan dengan benda-benda yang sudah kita sediakan. Lalu yang terakhir, hasil pengamatan kita catat pada tabel. Kemudian tujuan percobaan sudah tahu tadi ya, tujuan percobaannya untuk apa? Iya, betul, mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis. Bisa ya? Nah, langkah-langkah percobaannya bisa? Ada berapa tadi langkah percobaannya? Ada 4. Ya, silakan ditulis. Lalu hasil percobaannya, misalnya benda yang pertama kita dekatkan dengan magnet, apa yang terjadi? Itu benda yang berikutnya kita dekatkan atau kita dekatkan dengan magnet, apa yang terjadi? Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Cocokkan dengan jawabannya tadi. Makanya aku nih. Makan itu Jadi tarik itu. satu. Kayu mana kayu? Silakan didekatkan dengan magnet. Nah, lengket tidak. Udah. Bisa dijawab? Langsung ambil terus dari belakang. Oh. Perkenalkan, nama saya Putri Tadi. Saya dari kelompok 2 akan mewakili teman-teman saya.
Pensil juga ditarik oleh magnet. Mediti ditarik oleh magnet. Penghapus juga ditarik oleh magnet. Paku ditarik oleh magnet. Penjepit kertas ditarik oleh magnet. Kayu tidak ditarik oleh magnet. Daun tidak ditarik oleh magnet. Dan kaca tidak. Demikianlah saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakukan percobaan dengan benda-benda yang ada di sekitar rumahmu. Lalu tulislah laporan berdasarkan percobaan. Bisa? Benda apa saja yang kamu dapat di rumahmu, silakan lakukan percobaan. Dekatkan dengan magnet. Apakah benda tersebut bisa ditarik oleh magnet ataupun tidak bisa ditarik oleh magnet. Bendanya yang berbatasi sampai 10, ya, sampai 10 benda saja. Sekarang silakan dibuka halaman 74. Sudah dilihat halaman 74? Sudah. Paragraf pertama silakan dibaca Fitra Septi Tahir. Di sekolah akan dilaksanakan simulasi tentang wirausaha, yaitu siswa akan mempraktikkan jual beli di lingkungan sekolah. Berikut Febi Sabrina. Untuk kegiatan tersebut dibutuhkan beberapa panitia. Bagi siswa yang berminat dapat mengajukan surat permohonan kepada guru kelas dengan melampirkan daftar riwayat hidup. Lanjut. Edo dan Siti berminat untuk menjadi panitia, tetapi mereka masih bingung bagaimana cara menulis daftar riwayat hidup. Jadi di situ berdasarkan bacaan itu di sekolah Edo itu akan disimulasikan tentang wirausaha. Nah, di dalam wirausaha itu mereka harus mengisi yang namanya apa? Daftar Daftar riwayat hidup. Kira-kira di dalam daftar riwayat hidup itu memuat apa saja? Nama Silakan. Permat anggut. Bagus. Yang pertama nama lagi. Nurlin Saputri. kode pos, Iya, harus ada kode pos. Silakan. Alamat. Betul yang laki-laki. Hari Purnama. Ada nomor telepon. Zaki. Iya, ada tempat tanggal lahir. Tapi ada tanda tangan. Fauzia ya. jenis kelamin. Iya, jadi setelah kelamin. Bagus ya, jadi sudah tahu semuanya. Jadi itu beberapa data yang harus atau yang dimuat di dalam daftar riwayat hidup. Ya, daftar riwayat hidup itu adalah data yang memuat atau data yang berisi tentang informasi yang berhubungan dengan diri kita. Itu adalah daftar riwayat hidup. Untuk tugasnya di rumah lagi, bisa tidak kamu buat daftar riwayat hidup? Bisa. Jadi daftar riwayat hidupnya dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Tadi sudah tahu ya apa saja yang dimuat dalam daftar riwayat hidup. Nah, penting harus kamu ketahui di dalam mengisi daftar riwayat hidup itu harus kita isi dengan teliti, ya. Harus kita isi dengan teliti. Begitu. Bisa? Bisa. Kita kalian memasukkan data sebanyak-banyaknya tentang diri kalian masing-masing di dalam daftar riwayat hidup yang kalian buat. Gitu ya. Sekarang ibu bagikan soal ya untuk dikerjakan sekarang. Bisa? Bisa. Kamu saja. Kurang berapa? Ada yang dapat lebih soalnya? Ini? Jadi kan diperhatikan situ soalnya nomor 1, kutub-kutub senama dari dua magnet jika didekatkan apa yang akan terjadi? Bisa kan? Silakan dijawab.
magnetik atau benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet disebut benda apa? Bisa dijawab? Bisa. Yang berikut, contoh benda magnetik. Sudah selesai dijawab semua soalnya? Sudah. Jadi sekarang kita akan simpulkan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Ada yang masih ingat pembelajaran kita dari awal tadi sampai terakhir? Yang pertama, tadi kita sudah bahas mengenai magnet. Kemudian kita sudah bahas juga mengenai benda magnetik dan non-magnetik. Ada yang bisa jelaskan apa itu benda magnetik? Adi, silakan. Benda adalah benda yang bisa ditarik oleh magnet. Ya, bagus sekali. Benda magnetik adalah benda yang bisa ditarik oleh magnet. Yang berikut benda non-magnetik. Silakan siapkan Sylvia. Benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Iya, bagus ya. Benda non-magnetik itu adalah benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Kemudian tadi mengenai usaha-usaha yang ada di sekitar kita. Siapa yang bisa sebutkan usaha apa tadi yang ada di sekitar kita? Walifan, silakan. Bengkel. Nah, salah satunya adalah usaha bengkel. Silakan Fadil. Tanggas lah, kabut, ya. Kemudian nanti kita lanjut ya. Pertemuan berikutnya berarti kita sudah masuk pada pembelajaran kedua. Tema berapa? Tema dua. Tema 5, subtema 2. Pembelajaran kedua. Bagus ya. Nanti kita lanjut lagi. Nah, silakan dipakai tasnya, rapikan semua duduknya. Yang rapi. Sudah? Ibu kita yang pimpin dulu hari ini, Rahmawati, silakan. Duduk siap. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Siap, 1, 2, 3. Terima kasih Bu Guru. Iya, sama-sama. 4. Belajar di rumah ya. Silakan mau dibuat. Jangan lupa ini kan. Apaan beri, Bu? Mantap. Ujian apa?